Hai, sensei lanjut. Jadi ciri dari bentuk perintah bahasa Jepang adalah selalu berakhiran kudasai. Kudasai itu bisa menyuruh atau minta tolong ya. Jadi misalnya kalimat o kikoe de ite kudasai berarti ucapkanlah dengan suara keras ya. Nah, jelas ya minasang. Kemudian ditambahkan lagi sama sensei. Nah, ini ya, ini gambar bu guru ya. Hai, ini agak tidak terlihat ya. Ini bacanya adalah wakarimasu. Ini bentuk pertanyaan ya. Ini wakarimasuka. Ya, ini ka. Wakarimasu artinya sudah pahamkah? Nah, bisa dicatat ya tambahannya. Apakah sudah paham? Bertanya ya. Wakarimasu. Kemudian muridnya kalau paham jawabannya hai. Jadi hai itu sebetulnya positif ya. Iya. Lawan katanya iye. Iye itu berarti tidak atau belum ya. Nah, di sini ya sensei, saya paham. Berarti jawabannya hai wakarimasu. Wakarimas bacanya ya, u-nya hilang. Jadi kalau bertanya ditambahi ka di sini wakarimasu ka? Paham. Kemudian kalau iya paham, hai wakarimas. Jelas ya. Hai berikutnya. Nah, ini biasanya sensei akan sering mengucapkan ini ya. Ini kamu silahkan datang, silahkan sini, atau sini kamu gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah, nah ini ditambahkan kata mae. Mae ini artinya depan ya. Jadi misalnya silahkan Susi, misalnya namanya Susi ya. Susi kamu maju ke depan. Nah, nanti sensei akan sering menggunakan kalimat ini ya. Mae ni kite kudasai. Kite kudasai bentuk interaksi baru ya. Tadi belum diajarkan. Kite itu artinya datanglah, kemari. Jadi kalau mae itu di depan. Mae ni kite kudasai. Silahkan datang ke depan kelas gitu ya. Misalnya sensei suruh presentasi. Nah, hai, silahkan maju ke depan ya. Mae ni kite kudasai. Kite itu datang, tapi konteks bahasa Indonesia bisa diartikan silahkan maju ke depan ya, atau datang ke depan boleh ya. Hai. Berikutnya, nah ini ceritanya sedang ulangan. Biasanya guru memerintahkan apa? Jangan berisik, jangan berisik gitu ya. Nah, ini ya. Shizuka ni shite kudasai. Ini ketutupan ya. Shizuka ni shite kudasai. Jadi shizuka ini sepi atau silent. Jadi dalam bahasa Inggris biasanya silent please gitu ya. Harap diam, harap tenang. Nah, bahasa Jepangnya shizuka ni shite kudasai. Shizuka ni shite kudasai. Jelas ya? Hai, berikutnya. Nah, ini ceritanya muridnya merasa bersalah ya. Ini konteksnya sensei ceritakan saja. Ceritanya jika kalian terlambat atau telat masuk ya, gurunya sudah di dalam, kalian telat masuk, kalian wajib mengucapkan maaf saya terlambat. Nah, dalam bahasa Jepangnya seperti ini. Osokunate sumimasen. Osokunate sumimasen, double T ya. Sumimasen ini maaf, osokunate itu menjadi telat. Gitu ya. Osokunate sumimasen. Nanti kalau sensei bilang hai daijoubu desu baru oke, nggak apa-apa, silahkan masuk gitu ya. Osokunate sumimasen. Hai. Nah, kemudian berikutnya, nah ini interaksi yang lain ya, tapi sering digunakan di dalam kelas. Yang nomor 1 ada gambar toilet dan wajah kalian seperti ini. Nah, ini langsung dijelaskan ya. Jadi gimana sih cara minta izin kepada guru ya? Kepada guru untuk apa? Untuk ke toilet. Hai, silahkan didengarkan. 1、すみません。トイレいいですか？いいですよ。どうぞ。 Nah, jadi si siswanya itu kalau dalam pelajaran sensei nanti ketika tatap muka wajib menggunakan bahasa Jepang ya. Sensei, mau ke belakang, boleh tidak gitu ya. Bahasa Jepangnya ada seperti ini, harus diawali dengan kata sumimasen. Maaf ya, atau permisi. Maaf sensei, bolehkah? I desu ka itu bolehkah? Toire, toilet ya, dari kata ini pakai katakana ya, karena dari bahasa asing. Toilet, jadinya toire. Hai sumimasen, toire i desu ka? Nah, kalau senseinya jawabnya seperti ini sensei yang jawab ya. I desu yo, dozo,
berarti boleh. I desyo, boleh artinya. Dozo, silahkan. Nah, bisa dicatat ya. Maaf, bolehkah saya ke toilet? Jawabannya, boleh, silahkan. Sumimasen, toire ii desu ka? Ii desu yo, dozo. Jelas ya. Kemudian yang nomor 2. Ini minta izin kepada teman, ada gambar peralatan tulis, kira-kira ngapain? Nah, pinjam ya. Jika pinjam peralatan tulis dalam bahasa Jepang bagaimana? Silahkan didengarkan. Kite kudasai ne. 2、すみません。これ、いいですか？はい、いいですよ。どうぞ。 Nah, ini ya. Jadi ini konteksnya pakai kata kore. Kore itu artinya ini. Jadi konteksnya itu barangnya tidak disebutkan. Bolehkah pinjam ballpoint? Tidak ya, tapi bendanya itu sudah kalian pegang. Jadi bolehkah saya pinjam ini? Kore ini. Nah, sumimasen, kore ii desu ka? Kalian sudah pegang barangnya ya. Bolehkah saya pinjam ini, ambil ini? Bisa ya. Sumimasen, kore ii desu ka? Jawabannya sama. Nah, ini ada kata hai-nya ya untuk menegaskan iya. Hai, ii desu yo, dozo. Nah, berarti kalau ada kata hai ii desu yo itu berarti positif, boleh. Dozo itu silahkan. Hai, jelas ya. Sumimasen, kore ii desu ka? Hai, ii desu yo, dozo. Nah, jelas ya, minasang. Kemudian, nah ini berikutnya ya. Interaksi yang terakhir, nomor 3, ini saat tidak memahami yang diajarkan. Ini bertanya kepada gurunya ya. Nah, bolehkah saya bertanya, sensei? Nah, bahasa Jepangnya apa? Kite kudasai ne, silahkan didengarkan. 3の1、すみません。質問いいですか？いいですよ。どうぞ。 Hai, jawabannya sumimasen. Pertanyaannya ya, cara bertanya sumimasen. Shitsumon ii desu ka? Shitsumon artinya pertanyaan. Ii desu ka sekali lagi bolehkah? Nah, bolehkah saya bertanya atau mengajukan pertanyaan? Jawabannya sama. Ii desu yo, dozo, boleh, silakan. Nah, nanti di kelas seperti itu ya. Sumimasen. Shitsumon ii desu ka? Ii desu yo, dozo. Nah, kemudian nomor 2 itu biasanya siswa, sensei, saya belum paham, jadi bisa diulangi sekali lagi. Nah, itu sering terjadi di kelas ya. Bagaimana bahasa Jepangnya? Silahkan didengarkan. 3の2、すみません。もう一度お願いします。いいですよ。 Hai, yang ini sumimasen, mo ichido onegai shimasu. Onegai shimasu itu bentuk mohon ya, tolong, lebih halus dari kata kudasai ya. Dari kata ii desu ka ya. Hai, jadi mo ichido, mo itu lagi. Bisa ditulis ya. Ichi itu dari kata satu kan, sekali lagi. Tolong sensei ulangi sekali lagi. Sumimasen, mo ichido onegai shimasu. Tolong sensei ulangi sekali lagi. Nah, ini jawabannya tidak ada dozo ya. Jadi hanya ii desu yo. Oke, saya ulang lagi. Jadi nggak ada. Masa sensei boleh diulangi sekali lagi? Oke, silahkan. Aneh ya. Jadi tidak ada kata dozo. Tidak semua dikasih dozo. Hati-hati. Ini perlu pemahaman yang berulang-ulang ya. Kalian harus benar-benar paham ya supaya bisa menggunakannya. Tidak terjadi kesalahan ya. Silahkan dipelajari, semua bentuk interaksi ini ada cukup banyak ya, jadi silahkan dipelajari dari awal tadi sampai terakhir. Hai, jelas ya? Ini tidak sensei ulang karena sensei menganggap kalian akan memutar video ini berulang-ulang. Hai, jelas ya? Oke, nah kita refleksi dulu materi pembelajaran kali ini. Yang ketiga adalah titik-titik kudasai. Tadi kudasai bentuk apa? Perintah. Di sini banyak ya. Misalnya lihatlah. Silahkan dibuka catatannya. Mite kudasai. Kalau bacalah, yonde kudasai. Ucapkanlah, ite kudasai. Dan sebagainya ya. Kemudian nomor 4,